Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 131. Kalau Pamela dengan pria ini minum bir dengan cara semesra itu, sama saja melanggar peraturan agam dan akibatnya pasti fatal. Jadi, tidak boleh. Setelah dipikir, Pamela berencana tawar-menawar dengan Andra. Bagaimana kalau pilih waktu lain? Saat itu aku akan menemanimu minum 10 gelas. Andra menolak, nggak boleh, harus sekarang, lewat hari ini, aku nggak terima lagi. Orang ini sungguh keterlaluan. Pamela merasa serba salah. Dia menoleh untuk melihat Agam yang di sana. Paman masih menghadap ke arah orang lain sambil minum teh, sama sekali tidak memperhatikannya. Pamela melihat ke arah Andra, lalu berkata dengan yakin, apa setelah aku minum bir dengan tangan yang saling dikaitkan, kamu akan memberiku 3 lukisan berenis? Andra langsung menganggukkan kepalanya tanpa ragu dan tersenyum. Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan segera menyuruh orang mengantar lukisan itu kemari. Pamela menoleh untuk melihat ke arah Agam. Agam masih menghadap ke sisi lain dengan santai, tidak melihat ke arahnya. Kalau dia lakukan dengan cepat, seharusnya tidak akan diketahui oleh Agam. Demi 3 lukisan ibunya, Pamela terpaksa melakukannya. Dia mengambil jus jeruk di meja dan berkata, ayo. Aku minum denganmu. Andra tercengang, kok dia berani menyetujuinya? Apa dia begitu menginginkan 3 lukisan itu? Bahkan hingga Pamela bisa menyetujui permintaan keterlaluannya. Sebenarnya berenis siapanya Pamela. Melihat tampak Pamela rela melakukan apapun demi lukisan itu, tatapan Andra pun terlintas rasa senang, bahkan dengan tatapan menarik melihat gelas teh di tangan, baru pelan-pelan mendekat ke gelas jus wanita ketika gelas mereka berdua saling menyentuh dan menyilang. Bahkan tubuh mereka sudah mencondong ke depan, juga makin dekat dan saling menatap. Ketika cangkir mereka hampir menyilang. Tiba-tiba, aku takut hantu, tapi hantu belum tentu bisa melukaiku. Aku nggak takut orang, tapi orang malah menyakitiku. Tiba-tiba ponselnya berdering. Deringan ponsel yang nyaring membuat semua orang terkejut. Pamela langsung menarik balik tangan yang memegang gelas jus, lalu menunduk untuk melihat siapa yang meneleponnya, ternyata Agam. Paman. Apa dia sudah melihatnya? Pamela merasa takut. Dia menoleh melihat ke sana, kebetulan menatap tatapan marah dari Paman. Karena deringan ponselnya terlalu nyaring, jadi semua orang di ruang teh itu melihat ke arahnya. Termasuk Jovita. Namun, Jovita tidak tahu siapa yang meneleponnya, hanya memelototinya dengan kesal, mungkin kesal karena deringan ponselnya yang keras dan merasa dia sudah membuat malu. Agam meletakkan ponsel ke telinga dengan ekspresi dingin, bahkan menatapnya dengan tatapan mengancam. Dia harus mengangkatnya. Pamela mengerutkan alis, hanya bisa mengangkat telepon. Kemari, terdengar suara tenang pria itu, bisa dibilang ketenangan itu sangat mengerikan. Kalau dia ke sana sekarang atau menuruti kemauan Paman, Jovita akan tahu kalau Agam meneleponnya, bahkan tahu mereka saling kenal, dengan begitu akan mengetahui hubungan mereka. Kalau Jovita tahu, keluarga Alistair juga akan tahu, kelak hidupnya tak akan tenang. Pamela pun menenangkan diri, dia menoleh berkata pada Andra, maaf, aku angkat telepon dulu. Kemudian, Pamela meletakkan gelas jus di meja, baru keluar dari ruangan ini. Setelah keluar dari ruang teh, bahkan berjalan agak jauh, dia baru menjawab, Paman, aku nggak mau ke sana, kalau ada yang mau dikatakan, di luar saja. Bab 132. Setelah Pamela keluar, suasana ruang teh kembali ke semula. Rudy merasa tidak senang karena perkataannya disela, bahkan tidak menganggap asisten kampungan itu sangat penting. Jadi, dia menoleh untuk terus memperkenalkan filmnya pada Pak Agam, Tuan Muda Derry dan Tuan Muda Eric. Sementara Jovita mendekat dengan sikap memesona untuk menuangkan teh pada ketiga CEO, ketika mau menuangkan teh untuk Agam, dia pun sengaja mendekatinya. Pria itu tiba-tiba berdiri dengan dingin. Maaf, aku pamit dulu. Agam keluar dari ruang teh, lalu melihat sekeliling, hanya saja tak menemukan Pamela, jadi ekspresinya menjadi dingin.
Terdapat toilet untuk tamu VIP di depan ruang teh, tetapi kamar mandi itu boleh dimasuki pria dan wanita. Tiba-tiba pintu dibuka sedikit celah, Pamela pun mengulurkan kepalanya dan berkata, "Paman, aku ada di sini." Selesai berbicara, dia langsung masuk ke dalam, tetapi tidak mengunci pintunya. Agam menyipitkan mata untuk berjalan ke kamar mandi. Plak, pintu kamar mandi pun ditutup. Pamela menengadahkan kepala untuk melihat pria yang lebih tinggi darinya, tetapi ekspresi pria itu sangat masam. "Paman, apa yang mau kamu katakan? Katakan di sini saja." Agam menundukkan kepala untuk melihatnya dengan tatapan sarkasme. "Nona Pamela, bukankah tadi pura-pura nggak kenal aku?" Pamela mencibir. "Karena aku merasa status kita berdua berbeda jauh, jadi di luar sana kita nggak perlu bilang kita saling kenal." Agam mengerutkan alis. "Nggak perlu." Pamela menganggukkan kepalanya. "Paman, aku tahu kamu menikahiku agar orang tuamu nggak memaksamu menikah lagi. Di depan orang tuamu, aku akan bersamamu akting menjadi suami istri yang baik, tapi di sini bukan kediaman keluarga Dirgantara, juga nggak ada anggota keluarga Dirgantara di sini. Jadi, aku nggak butuh akting, juga nggak usah saling kenal." Agam menatapnya dengan dingin, lalu tersenyum dingin. "Nona Pamela, apa statusku bisa membuatmu malu atau nggak pantas bersamamu sehingga kamu nggak mau orang lain tahu kamu mengenalku?" Pamela mengerutkan alis dan berkata dengan terang-terangan, "Statusmu nggak akan membuatku malu, malah akan membuat banyak orang mendapatkan keuntungan. Tapi aku nggak butuh, aku nggak berharap ada banyak orang yang tahu hubungan kita. Paman, melihat aku begitu kerjasama untuk berakting di depan keluargamu, tolonglah, kamu harus menyembunyikan hubungan kita di depan orang untuk sementara waktu." Agam tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya diam 2 detik, kemudian berkata dengan suara rendah, "Kalau maunya begitu, aku akan menuruti kemauanmu." Pamela menghela napas lega. "Terima kasih atas pengertianmu. Asalkan hal ini sudah disepakati, masalah selanjutnya akan mudah dilakukannya. Sekarang, jelaskan padaku tindakanmu di ruang teh." Tiba-tiba pria mengangkat dagu Pamela dan bertanya padanya. Pamela tercengang, hanya bisa menatap tatapan mata paman yang dingin. "Paman, tindakan apa yang kamu maksud?" Mata pria melintas cahaya berbahaya. "Sebelum kamu keluar, apa yang kamu lakukan di ruang teh?" Pamela ketakutan, Aku minum jus jeruk." Agam mengerutkan alis dengan sinis. Minum jus jeruk perlu minum bersilang dengan pria. Bab 133. Cekai-cekak, dia benaran melihatnya. Sebelum Pamela memberi penjelasan, pria sudah membungkuk untuk mendekatinya, bahkan berbicara dengan nada yang menekan, "Bukankah aku pernah bilang jangan asal minum minuman yang diberi oleh orang asing, apa kamu anggap perkataanku hanya angin lalu?" Karena perbedaan tinggi badan, jadi Pamela hanya bisa menengadahkan kepalanya sehingga dia merasa tak nyaman. "Enggak kok, aku ingat apa yang kamu katakan." Wajahnya diangkat oleh Agam lagi. Jari tangan pria itu mencubit pipinya dengan lembut, lalu memegang dagunya dengan kuat sambil berkata, "Kalau sudah tahu, kenapa kamu melakukannya?" "Hah?" Pamela menjelaskan dengan sedih, "Paman, bukan seperti yang kamu pikir." Ekspresi pria itu tenang seperti biasa, tetapi dari tatapannya bisa terlihat dia marah. "Sekarang statusmu adalah istriku, tapi kamu malah minum bersilang dengan pria lain. Menurutmu, aku harus berpikir seperti apa?" Pamela merasa katanya benar, juga merasa tak berdaya, jadi hanya bisa berkata dengan singkat, "Di tempatnya ada barang yang aku mau." Agam memegang dagunya dengan kuat. "Barang apa?" Awalnya dia tidak ingin mengatakan hal tentang dirinya, tapi masalah sudah begini, kalau dia tidak jelaskan, dia juga tidak bisa sampaikan pada paman dengan jelas. Pamela hanya bisa berkata dengan jujur, "Di pameran lukisan Tuan Andra ada 3 lukisan yang aku mau, tapi dia nggak mau menjualnya padaku. Katanya asalkan aku minum bersilang dengannya, dia akan memberikan 3 lukisan itu padaku." Tatapan Agam menjadi dingin, lalu melepaskan dagunya. "Lukisan apa yang kamu mau? Kamu bisa bilang padaku, nggak perlu minum bersilang karena paksaan orang." Pamela menunduk untuk berkata dengan tenang, "Kita bukan suami istri sebenarnya, aku juga nggak mau merepotkanmu, bahkan berutang budi padamu." Agam melihatnya dengan tenang. "Kali ini nggak termasuk utang. Aku pernah bilang, selain perasaan,
Aku bisa memberimu apapun, asalkan kamu rela menjadi istriku selama 3 bulan. Pamela melihatnya sambil berkata, hubungan antara orang pada dasarnya karena saling utang. Mau itu budi atau uang, setelah utang, akan dilunasi, lalu utang lagi dan lunasi lagi. Bisa dibilang, terus berulang seperti ini. Dengan begitu, hubungan akan berubah menjadi rumit, saat itu akan sulit untuk memutuskan hubungan ini, jadi sebaiknya kita menghindari hal seperti itu. Agam mengerutkan alis. Sepertinya kamu sudah memikirkan kehidupanmu setelah meninggalkanku. Wanita yang lainnya berharap terus ada hubungan dengan dirinya, tapi Pamela malah takut ada hubungan dengan dirinya. Pamela tersenyum sambil mengedipkan mata, dalam hatinya masih merasa tidak senang karena Agam memegang dagunya dengan kuat. Jadi, dia yang berniat balas dendam menjinjit untuk memeluk leher Agam. Kalau enggak, apa aku harus bergantung padamu? Paman, pasti takut kalau aku terus berharap dan bergantung padamu, kan? Agam tidak menghindar, hanya menundukkan kepalanya untuk melihat dia yang pura-pura berani dengan tenang. Hari ini, penampilan Pamela memang tidak cantik, pakaiannya juga sangat kampungan, bahkan wajahnya didandani agak kuning, juga dipenuhi dengan flek, rambutnya juga dikepang dua yang tampak kekanak-kanakan. Meskipun wajahnya sudah jelek seperti ini, sepasang matanya yang jernih masih membuat orang terpesona, bulu matanya yang lentik bagai bulan sabit. Omongannya yang membuat orang kesal, juga terdengar sangat enak didengar. Tatapan pria itu meniadi dingin, juga menelan ludahnya. Ketika Pamela melihat cara balas dendamnya tidak membuat paman merasa jijik, dia pun merasa aneh, bahkan mengerutkan alisnya dengan kaget, paman. Mereka saling melihat, tetapi Pamela dapat melihat kobaran api bernafsu di mata pria itu. Pamela tercengang, bahkan merasa tak nyaman dan ingin menarik balik tangannya. Tiba-tiba pria itu memeluk pinggangnya dengan kuat hingga Pamela menabrak dadanya, bahkan lebih dekat dari tadi. Pria itu terus menatap Pamela yang berekspresi kaget, serta malu dan tatapannya makin dalam. Karena terlalu dekat, napas mereka bisa saling dirasakan. Tiba-tiba mata mereka terlihat penuh gairah, seperti ada sesuatu di antara tatapan mereka yang membuat mereka ingin saling mendekat. Bab 134. Aku takut hantu, tapi hantu belum tentu bisa melukaiku. Aku tak takut orang, tapi orang malah menyakitiku. Tiba-tiba ponselnya berdering, Pamela pun sadar, suasana mesra di antara mereka langsung hilang. Menghadapi tatapan pria yang mendalam, Pamela yang merasa tak nyaman mundur, lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat siapa yang meneleponnya. Ternyata Jovita yang meneleponnya. Sebelum mengangkat telepon, suara Jovita sudah bergema di luar kamar mandi, bahkan mengetuk pintu tanpa sungkan. Pamela, apa kamu ada di dalam? Aku sudah dengar deringan ponselmu yang jelek itu. Cepat kamu keluar, jangan bersembunyi di kamar mandi untuk bermalas-malasan. Pamela mengerutkan alisnya, lalu menengadahkan kepala untuk melihat pria itu sambil menggerakkan bahunya dan berkata, Paman, apa kamu sudah dengar? Ada orang yang mencariku, aku harus keluar dulu. Agam menundukkan kepala untuk melihatnya tanpa menyatakan dirinya setuju dia keluar atau gak. Pamela menggerakkan tubuhnya, lalu berpikir, baru berkata, Paman, tolong nanti kamu baru keluar, kalau dia melihat kita berada di satu kamar mandi, pasti susah menjelaskan hal ini. Selesai berbicara, Pamela mau berjalan keluar, tapi tangan pria yang di pinggangnya masih belum dilepaskan, bahkan masih memeluknya dengan kuat, sehingga dia menabrak kepelukannya dengan posisi membelakanginya. Pria itu membungkukkan tubuhnya, lalu berbisik untuk memperingatinya dengan tegas, nggak boleh minum bersilang dengan orang lain. Pamela tercengang, lalu menjawab, aku sudah tahu. Meskipun saat ini tidak bisa melihat ekspresi pria itu, dia bisa merasakan rasa posesif yang kuat dari tubuh pria itu dengan jelas. Namun, itu hanya karena obsesi mentalnya, bukan suka padanya. Pamela tahu hal ini dengan jelas, tetapi dalam hatinya merasa kacau, bahkan susah dikatakan. Seperti permukaan danau yang tenang dilempari batu atau tak sengaja menggunakan tangan mengayun di permukaan air sehingga ada riak, kemudian kembali menjadi tenang dengan cepat. Namun, batu yang dilempar ke danau sudah tenggelam ke dasar danau, bahkan selamanya berada di sana. Pamela keluar dari kamar mandi, Jovita melipat tangannya dengan angkuh, lalu memarahi Pamela dengan tak sabar, Pamela, kamu benar-benar pandai bermalas-malasan.
Bisa-bisanya dengan alasan mau menelepon bersembunyi di telepon dan tak kembali. Aku sudah memberimu gaji tinggi, apa itu untuk kamu bermalas-malasan saja? Pamela yang lelah menguap. Sekarang sudah pukul 10:30 malam, meskipun gajimu sangat tinggi, aku rasa sudah waktunya aku pulang kerja. Jovita mendengus dengan nada menghina, lalu berkata dengan kesal, bisa-bisanya ada muka mengatakan pulang kerja. Tadi masalah kamu menjatuhkan teh ke tubuh Pak Agam, aku belum memberimu pelajaran. Apa kamu tahu seberapa bahaya akibatnya kalau kamu menyinggung Pak Agam? Hari ini, kalau Pak Agam nggak mau menginvestasi film baruku, itu semua karenamu. Pamela terlihat tenang. Aku sudah minta maaf padanya, kalau butuh pertanggung jawabku, aku bisa menanggung biaya salep luka bakar untuknya. Mengenai pengaruh lainnya, itu nggak ada hubungannya denganku. Aku sudah bilang aku nggak ingin masuk, kamu yang memaksaku masuk, juga kamu yang menyuruhku untuk menuangkan teh untuk mereka. Kamu. Seketika Jovita tidak tahu berkata apa. Pamela merenggangkan pinggang. Kalau nggak ada hal lain, aku pulang kerja dulu. Sampai jumpa. Selesai berbicara, Pamela melewati Jovita untuk turun ke bawah, dia tidak berencana untuk kembali ke ruang teh karena sangat membosankan. Pamela, siapa yang mengizinkanmu pulang kerja? Kembali. Apa kamu sudah dengar? Jovita memelototinya dan mengentakkan kakinya di tempat, Pamela hanya mengabaikannya, bahkan turun ke bawah tanpa menolehkan kepala. Jovita yang kesal hanya bisa menggertakkan gigi. Kalau bukan karena dia harus menunggu ayah angkatnya, sekarang dia pasti akan mengejar wanita jalang itu dan memarahinya. Pamela memang punya ibu, tapi tak dididik ibu, hanya wanita kampungan yang liar dan tak ada aturan. Jovita menatap punggung Pamela dengan marah sambil memarahinya. Jovita berbalik dan bersiap kembali ke ruang teh, tetapi baru menoleh sudah melihat Agam keluar dari kamar mandi tadi dengan anggun. Bab 135. Hal ini membuat Jovita tercengang. Apa yang terjadi? Tadi Pamela baru keluar dari tempat itu, kenapa Pak Agam juga keluar dari sana? Apa tadi mereka berdua berada di dalam? Karena terpikir ada kemungkinan seperti itu, Jovita merasa kaget dulu, baru mulai waspada. Tadi saat Pamela menuangkan teh, tatapan Pak Agam dan Pamela agak aneh, sedangkan Pamela si rubah itu sangat pandai menggoda pria, mungkin dia sengaja menjatuhkan teh itu agar menarik perhatian Pak Agam. Lalu, menggunakan cara ini untuk menggoda Pak Agam. Terpikir sampai sini, Jovita merasa dirinya tak bisa terima, bahkan harus tahu apa yang terjadi. Jadi, dia tersenyum manja sambil berjalan ke arah Agam dan bertanya dengan polos dan penasaran, Pak Agam, tadi asistenku juga keluar dari kamar mandi ini, kenapa kamu juga keluar dari sini? Apa tadi kalian menggunakan satu kamar mandi? Asistenmu. Agam melirik Jovita dengan dingin, lalu berkata dengan dingin, nggak lihat. Tidak lihat. Sikap pria itu sangat dingin, tapi membuat Jovita merasa takut, juga merasa tenang. Mungkin ketika dia berbincang dengan Pamela, Pak Agam masuk ke dalam kamar mandi. Pria selalu menggunakan kamar mandi lebih cepat daripada wanita, jadi sangat wajar. Setelah dipikir, status seperti Pak Agam, bagaimana mungkin bisa menggunakan satu kamar mandi dengan Pamela si wanita kampung itu? Dia memang berpikir terlalu banyak. Jovita segera menemukan senyum menawan, bahkan membelai rambutnya dengan manja dan menggunakan topik ini untuk berkata, Pak Agam, hari ini asistenku nggak sengaja menumpahkan teh ke tubuhmu, aku merasa sangat bersalah. Bagaimana kalau kamu kasih aku nomor telepon, kelak aku akan mentraktirmu makan untuk mengungkapkan rasa minta maafku. Nggak usah begitu repot. Setelah berkata seperti itu, Agam melewatinya dengan dingin dan pergi. Pak Agam. Jovita terlihat sedih, bahkan mengikutinya dengan enggan. Tunggu dulu, Pak Agam. Pak Agam, aku sangat tulus. Mau bagaimana dia memanggilnya, pria itu tidak akan berhenti, bahkan tak menoleh untuk melihatnya. Ketika merasa aura tak boleh dekat dari tubuh pria itu, Jovita juga tak berani ikut, hanya bisa menyerah dan kelak baru mencari kesempatan lagi. Dia hanya berdiri diam di tempat untuk melihat pria tinggi yang tampan, dewasa dan anggun itu, lalu menunjukkan tatapan tergila-gila padanya. Memang pantas menjadi tuan muda dari keluarga kelas 1, dia ada temperamen, juga memesona. Selain itu, Pak Agam tidak hanya ganteng,
juga punya uang dan berkuasa, bahkan murah hati. Tangannya sudah terbakar, juga tidak keberatan dengannya. Dia hanya bersikap dingin terhadap orang asing, tetapi ini menyatakan dia bukanlah pria berhidung belang. Kalau bisa dicintai oleh pria seperti ini, dia pasti akan bersikap lembut, bahkan memanjakannya menjadi tuan putri, kan? Sayangnya pria sempurna itu sepertinya sudah menikah. Terpikir Agam sudah menikahi wanita lain, hati Jovita terasa sakit. Bahkan sangat menyesal. Dirinya hampir saja menjadi istri Pak Agam. Bab 136. Agam kembali ke ruang teh untuk duduk sebentar. Rudy masih menjelaskan naskah film barunya, tapi rasanya dia seperti bergumam sendiri, karena 4 tuan muda di sana sedang berbincang, sampai akhirnya, tidak ada yang melihat Rudy. Tampaknya hari ini dia tidak akan berhasil mendapatkan investasi dari mereka. Rudy hanya bisa melihat jam dengan tak berdaya. Saat ini sudah malam, kalau dia terus mengatakan hal ini, keempat tuan muda ini pasti merasa bosan. Dia terpaksa berdiri dengan tahu diri, lalu mencari alasan yang gak logis untuk membawa Jovita memberi hormat pada mereka berempat dan menyampaikan sampai jumpa, baru keluar. Setelah di ruang teh tidak ada orang lain, Derry pun bercanda, "Agam, di mana istrimu Ngilmu?" Andra juga bertanya, "Agam, di mana Lala?" Lala, sebagai suaminya, dia tidak pernah memanggil nama seperti ini terhadap Pamela. Agam mengerutkan alis sambil melihat Andra. "Apa kalian ada urusan, jadi mau mencarinya?" Derry hanya berkata dengan ekspresi tertarik, "Nggak ada sih, hanya saja aku penasaran kok dia bisa menjadi asisten seorang aktris." "Agam, bukannya aku mau mengataimu, dia adalah istrimu, kenapa kau masih membiarkannya bekerja?" Agam menyesap teh dengan santai. Dia suka mencari pengalaman hidup, jadi apa yang dia lakukan, aku nggak akan ikut campur. Derry mendecakkan lidahnya. "Agam, kamu memang hebat, ternyata aku baru tahu kamu begitu pengertian." Agam melihatnya dengan dingin. "Enyalah." Andra yang di samping tersenyum sambil berkata, "Agam, tadi aku baru saja bercanda dengan Pamela, tak disangka dia benaran mau minum bersilang denganku, kamu nggak keberatan, kan?" Agam menatap Andra beberapa detik, kemudian tersenyum. "Nggak akan. Dia masih kecil, jadi nggak tahu jaga jarak. Masih bisa dimaafkan, kok." Senyuman Andra menjadi canggung. Maksud katanya, Andra sama dengan anak kecil yang tak tahu jaga jarak. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, Derry dan Eric saling melihat. Kenapa di antara Agam dan Andra ada api emosi yang membara? Mereka semua sudah kenal sejak kecil, kalau menjadi musuh karena seorang wanita, tentu bukanlah hal baik. Derry segera menyela dengan sikap tak serius, "Andra, hari ini adalah hari kamu resmi mengambil alih perusahaan Bratajaya, acara ini juga sudah mau selesai, apa kamu nggak berencana mengajak kami minum di luar?" Andra tersenyum. "Baik, kalian katakan mau di mana, nanti aku yang atur." Derry langsung menyenggol lengan Agam. "Agam, menurutmu kemana?" "Ya." Agam terlihat dingin sambil menyesap tehnya. "Kalian pergi saja, aku masih ada urusan." Derry mengerutkan alisnya. Agam, Andra baru pulang saja, kita juga jarang bisa berkumpul seperti ini, jadi kamu jangan membuat acara ini menjadi tak seru." "Aku benar-benar ada urusan, lain kali aku yang traktir. Hari ini, aku benar-benar nggak bisa temani kalian lagi." Selesai berbicara, dia meletakkan gelas teh porselen di meja, lalu berdiri mengambil jasnya dari gantungan kayu mahoni dan meletakkannya di tangan. Tak lama, dia keluar dengan anggun sambil melambaikan tangan pada mereka. "Aku pamit dulu." Derry hanya menghela napas sambil mengatainya, bilang pergi, langsung pergi. Agam memang punya istri, lupa ama teman. Andra hanya tersenyum tak berdaya ketika melihat kepergian Agam. "Nggak apa-apa, Agam pasti ada urusan yang mau dibuat." Eric berdiri dan berkata, "Ayo, aku menyimpan banyak bir di Wirral Bar, hari ini kalian akan untung besar." Andra berkata, "Eric, jangan begitu, aku sudah bilang, aku yang traktir." Derry tertawa sambil berkata, "Terserah siapa yang mau traktir, yang penting hari ini aku hanya ikut minum gratis. Di mobil. Aku suruh kamu mengaturkan pekerjaan untuknya, kamu atur pekerjaan apa untuknya?" Suara pria terdengar sangat tenang, tetapi memancarkan aura yang berbahaya. Bab 137. Ervin merasa merinding,
lalu menoleh dengan ekspresi polos sambil berkata, "Tuan Agam, tadi siang perusahaan ada hal mendadak yang perlu diatasi, jadi aku nggak bisa menemani Nona Pamela ke cabang perusahaan. Tadi aku sudah tanya pada Pak Ikman melalui telepon, dia bilang Nona Pamela yang bersikeras mau menjadi asisten seorang aktris." Agam mengerutkan alis. Tanpa mengatakan apa-apa, bahkan tak bisa melihat ekspresinya. Ervin hati-hati berkata, "Besok aku akan mengatur pekerjaan baru yang lebih santai untuk Nona Pamela." Agam berkata tanpa ekspresi, "Nggak usah ngatur dia, karena itu pilihannya, terserah pada dia saja." "Baik, besok kamu pergi ke pameran lukisan Andra untuk melihat apa ada 3 lukisan Berenice, beli 3 lukisan itu, karena dia mau." Ervin mengingat hal ini. "Baik, aku sudah mengerti. Oh ya, Tuan Agam, pengobatan Nona Kalana sudah mau berakhir, perkiraannya bulan depan akan kembali." Tatapan Agam menjadi dingin, lalu dia memejamkan mata sambil memijat alisnya. "Baik." Karena tidak disalahkan oleh Agam, Ervin pun menghela napas lega. Tak lama kemudian, dia memastikan kalau Agam tidak ada perintah lain lagi, jadi Ervin baru berani menoleh ke depan. Setelah dilihat, malah menemukan sesuatu yang mengejutkan. "Tuan Agam, lihatlah, bukankah itu Nona Pamela?" Agam menengadahkan kepala untuk melihat keluar jendela. Ya, itu memang Pamela. Pamela sedang duduk di pinggir jalan sambil makan. Sudah begitu malam, apa dia baru makan? Ervin memberi kode pada sopir untuk memarkir di samping. Ervin juga menebak suatu kemungkinan, jadi memberi tahu Agam. "Tuan Agam, aktris yang bernama Jovita itu terkenal susah dilayani, sedangkan Nona Pamela menjadi asistennya, mungkin hari ini pasti sibuk bekerja, jadi nggak ada waktu untuk makan." Agam mengerutkan alisnya, lalu memerintah dengan nada dingin, "Cepat panggil dia kemari." "Baik." Ervin mengangguk, lalu turun dari mobil. Ervin pun turun untuk berdiskusi dengan Pamela. Tak lama Ervin kembali tanpa membawa Pamela. Jadi, dia hanya bisa membungkuk di samping kaca mobil sambil berkata, "Tuan Agam, Nona Pamela bilang dia belum selesai makan, dia suruh kamu lakukan urusanmu sendiri, nggak usah peduli padanya." Ekspresi Agam menjadi masam. Setelah diam beberapa detik, dia pun turun dari mobil. Pamela sedang minum soda jeruk, lalu melihat Agam yang bagai dewa berjalan ke arahnya. Akhirnya pria berhenti di depan meja makannya dan menatapnya dari atas. Kalau bukan karena dia ganteng, saat ini dia akan terlihat seperti orang yang menagih utang. Pamela mengangkat tangan sambil berkata, "Bos, tambah 20 tusuk lagi." "Aku nggak mau makan," kata pria itu dengan dingin. Pamela menengadahkan kepala dengan kaget, lalu melihatnya dengan ekspresi melihat orang bodoh sambil tertawa. "Paman, kamu sudah berpikir terlalu banyak, aku pesan untuk diriku sendiri, aku belum kenyang." Agam terdiam. Keberadaan pria ini membuat orang terasa tertekan, asalkan dia berdiri di sana tanpa mengatakan apapun, juga bisa membuat suasana di toko pinggir jalan ini menjadi dingin. Bahkan pria dan wanita yang sedang makan juga mengamatinya dengan tatapan kagum. Pria itu memiliki temperamen anggun, mengenakan jas bermerek, dari penampilannya sudah tahu kalau orang sepertinya tidak akan muncul di toko pinggir jalan, jadi ini hal yang membuat orang merasa aneh. Selera makan Pamela menjadi terpengaruh karena hal ini, jadi berkata, "Paman, kalau kamu nggak mau makan, kembalilah ke mobil dan pergi dulu. Kalau nggak, kamu duduk bersamaku untuk makan, jangan berdiri di sini seperti patung, ini akan memengaruhi selera makan semua orang." Ekspresi Agam sangat masam. Ervin yang di samping menatap Pamela dengan kagum, dirinya sudah mengikuti Agam selama belasan tahun, ini pertama kalinya dia melihat ada orang yang berani berkata seperti itu pada Agam. Cerita bersambung.